Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop-down list berfungsi untuk mempermudah dalam menginput data. Dalam video ini, saya ingin menunjukkan 3 cara membuat drop-down list di Microsoft Excel. Pertama, drop-down list manual. Kedua, drop-down list referensi sel. Dan ketiga, drop-down list multi-level atau bertingkat. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah siapkan tabel dengan 7 baris. Nomor, nama, jenis kelamin akan kita buat drop-down manual, agama akan kita buat drop-down dengan referensi sel, dan alamat akan kita buat drop-down multi-level atau bertingkat. Pertama, kita akan mencoba membuat drop-down manual. Pilih sel yang akan ditampilkan drop-down list. Pilih menu data. Pilih data validation. Pada tab setting, di bagian drop-down allow, pilih list. Pastikan pada bagian ignore blank dan in cell drop-down sudah tercentang. Pada bagian source, kita tulis list yang akan dipakai dalam drop-down, laki-laki, dan dipisahkan dengan titik koma perempuan. Lanjut ke tab input message. Ini opsional, bisa teman-teman isi atau tidak. Kita coba isi. Di bagian title, kita isi pilih. Dan di bagian input message, kita isi jenis kelamin. Nanti akan keluar seperti ini. Lanjut ke tab error alert. Ini juga opsional, bisa teman-teman isi atau tidak. Error alert ini berfungsi memberikan peringatan jika user salah menginput data. Untuk style, dibiarkan saja stop. Pada bagian title, kita isi dengan peringatan. Dan bagian error message isi sebagai berikut. Jika user salah menginput atau memilih data, akan keluar seperti ini. Kemudian klik OK. Langsung kita coba. Kita lanjut cara yang kedua, menggunakan referensi sel. Pilih sel yang akan ditampilkan drop-down list. Pilih menu data. Pilih data validation. Pada tab setting, di bagian drop-down allow, pilih list. Pada bagian source, pilih ikon panah ke atas. Pilih sheet agama. Pilih sel yang akan dimasukkan ke dalam opsi drop-down. Pilih ikon panah ke bawah. Kemudian klik OK. Mari kita coba. Selain menggunakan referensi sel, pada bagian source kita juga bisa menggunakan fasilitas name range. Cara ini akan kita praktekkan pada drop-down multi-level atau bertingkat. Cara ketiga ini, kita menggunakan salah satu fasilitas Microsoft Excel, yaitu name range. Apa itu name range?
Name range adalah nama dari kumpulan beberapa sel. Dalam penulisan name range juga mempunyai aturan, salah satunya tidak boleh menggunakan spasi. Jika ada dua kata, maka dipisahkan dengan underscore. Mari kita mulai. Pertama, kita siapkan data-datanya terlebih dahulu. Di video ini, kita akan mempraktekkan drop-down bertingkat dalam pemilihan suatu daerah. Kita pilih sheet, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Di hadapan teman-teman, saya sudah siapkan contoh data-datanya. Provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Karena ini contoh, jadi saya ambil masing-masing 3 provinsi, 3 kabupaten kota dari setiap provinsi, dan 3 kecamatan dari setiap kabupaten kota. Untuk name range, kita ambil dari setiap baris paling atas. Caranya seperti berikut ini. Pilih semua sel provinsi. Pilih menu formula. Pilih Create from Selection. Pada bagian Create Names from Selection, checklist top row. Kemudian pilih OK. Kita ulangi pada seluruh data di layar. Video akan saya sedikit percepat. Proses pembuatan name range selesai. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa digunakan untuk membuat name range. Teman-teman bisa pakai cara ini atau cara yang lain, disesuaikan saja dengan kenyamanan. Selanjutnya kita kembali ke sheet drop-down. Pilih sel yang akan dibuat drop-down. Pilih menu data. Dan pilih data validation. Pada bagian allow, pilih list. Dan source kita ketik sama dengan provinsi. Kemudian pilih OK. Kita coba. Provinsi sudah benar. Selanjutnya kabupaten kota. Pilih sel yang akan dibuat drop-down. Pilih data validation. Pada bagian allow, pilih list. Dan source kita ketik sama dengan indirect. Buka kurung. Pilih sel provinsi. Tekan F4 3 kali untuk menghilangkan tanda dolar. Dan tutup kurung. Kemudian pilih OK. Kita coba lagi. Pada sel kabupaten kota, maka akan keluar kabupaten kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Oke, kita lanjut ke kecamatan. Pilih sel yang akan dibuat drop-down. Pilih data validation. Pada bagian allow, pilih list. Dan source kita ketik sama dengan indirect. Buka kurung. Pilih sel kabupaten kota. Tekan F4 sebanyak 3 kali. Tutup kurung. Kemudian pilih OK. Maka akan tampil kecamatan dari kota Balikpapan. Untuk mengisi drop-down pada sel yang lain, kita hapus terlebih dahulu. Pilih sel provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan yang kita buat tadi. Tekan delete.
Kemudian pada saat range terselect, arahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah sampai keluar tanda plus. Kemudian klik tahan dan tarik ke bawah sesuai kebutuhan. Kita coba lagi. Oke, segitu dulu ya yang bisa saya bagikan. Silakan teman-teman kembangkan dan gunakan sesuai kebutuhan. Demikian, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada topik yang ingin saya buatkan atau kritik saran yang membangun, silakan teman-teman tulis melalui komentar di bawah.